Sahabat Hikmah, siapa sih yang suka manis-manis? Nah, jajanan satu ini tentu bisa jadi salah satu pilihannya. Gemblong. Biasa terbuat dari tepung ketan, jajanan pasar ini sudah akrab di lidah masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Jawa dan Sunda. Setiap hari inilah aktivitas yang dijalani Oom. Menjual berbagai macam camilan seperti cimplung, gemblong, sampai ketan goreng. Bersama cucunya, ia berkeliling di kampung kandang sapi Margawati, Garut. Melewati kontur jalan yang naik turun mungkin mudah bagi beberapa orang. Tapi Oom yang sudah berusia 60 tahun tentu sedikit kesulitan. Apalagi jarak yang ditempuh tidak bisa dibilang pendek, hampir 3 km setiap harinya. Tak jarang, Farhan sang cucu justru menuntun Oom di jalanan sempit kampung itu. Satu buah gorengan Oom jual dengan harga Rp1.000. Dari modal Rp120.000, biasanya Oom bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp40.000. Sudah hampir 4 tahun Oom terpaksa mengandalkan dirinya sendiri untuk menghidupi keluarganya. Sang suami terpaksa harus menganggur sejak peristiwa tabrak lari yang menimpanya. Si bapak dan terus tetiasa usaha, nama terus tetiasa kemana-mana. Terus tetiasa damel gini ndak itu ingkrud-ingkrudan gini damel ogen teu jag-jag. Endang, suami Oom, dulu sempat bekerja sebagai tukang bangunan. Tapi alih-alih bisa bekerja kembali, Endang nyaris tak bisa berjalan jauh dari rumahnya. Kondisi kakinya setelah tertabrak motor jauh dari kata sehat. Di sana ke tukang pijit, ke tukang urut, henteu sangemen. Kaditu kadeu ge ka ahlina teh, kalah miwarang ka rumah sakit piwarang di pen. Da ieu paha anu katuhu teh leset uga-uga. Awalnya Endang sama sekali tidak bisa bergerak dari tidur dan duduknya. Tiadanya biaya membuat Endang harus mengakali cara pengobatannya sendiri. Bahkan Endang melakukan cara yang sedikit ekstrim. Sebuah tali tambang disulap menjadi gantungan yang diikat ke kaki kanannya. Dengan perlahan Endang menarik tali hingga kakinya naik ke atas. Satu kaki dia gunakan untuk menyangga kaki lainnya. Tak jarang dia merasakan sakit luar biasa, tapi itu semua dia tahan. Tak ada yang mengajarinya untuk melakukan ini semua. Waktu itu, Endang hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan kekuatan pinggulnya. Nyaris 1 bulan, Endang mempraktekkan metode ini. Hasilnya, kini dia bisa berdiri kembali. Saking ku bingung da teu gaduh biaya, ku nyarira weh. Digencet ku kursi, diparieuskeun deui ku nyarira, diurut ku nyarira, dibular balur ku obat-obatan kengeng satia-satiasa we gitu. Tapi itu semua belum berakhir. Untuk sholat, Endang harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Jika sujud, Endang bergerak dengan sangat perlahan sampai tangannya menyentuh lantai terlebih dahulu. Kemudian kaki digerakkan sedikit ke belakang agar tidak menyebabkan sakit. Duduk menjadi masalah tersendiri buat Endang. Terkadang dia harus menahan kaki dan pinggul agar terjaga dari berat badannya. Sungguh perjuangan yang luar biasa. Tetiasa nilep kakina, tetiasa calik ancag, jadi ka pengker sabelah anu ieu anu pean anu murilit teh. Dipaksakeun teras dilatih dugikeun katiasana lancar. Hanya sekedar membantu Oom, itulah yang kini bisa dilakukan oleh Endang. Beberapa kali dalam seminggu, Endang pergi ke sawah dekat rumah untuk memancing belut. Hanya berbekal 1 senar pancing dan cacing, Endang berkeliling mencari lubang belut yang banyak terdapat di persawahan ini. Memancing belut memang butuh kesabaran tinggi. Untuk menarik ikan, tangan tidak bisa terlalu cepat menarik senar pancing.
Hal itu dilakukan agar belut tidak mudah terlepas dari mata pancing. Jika sudah berhasil, belut harus segera dimatikan agar tidak terlepas kembali. Hari ini Endang beruntung, 3 ekor belut ukuran sedang berhasil ditangkapnya. Meski tidak bekerja, setidaknya dia bisa membantu keluarganya. Seolah tak cukup menderita, 4 bulan sejak Endang ditabrak, Atep anaknya menderita kebutaan secara tiba-tiba. Habis ngojek, perutnya kosong, minum air kopi hitam, ya langsung muntah, terus-terusan muntah. Pas udah muntah, pas lihat gak kelihatan semuanya, gelap. Meski kini sudah mulai bisa melihat remang-remang cahaya, Atep tentu tak bisa melakukan pekerjaan layaknya orang normal lainnya. Terkadang Atep melatih dirinya dengan berjalan kaki di sekitar rumah. Tak jarang dia harus meraba-raba dengan kaki dan tangannya agar menemukan jalan yang pas. Bak jatuh tertimpa tangga, istrinya pun meninggalkan Atep sendirian tanpa penyebab yang jelas. Udah setahun setengah nggak nanyain pun, nggak sama anak, nggak nanya, kalau ketemu nggak ditanya-tanya apapun. Untuk membantu ibunya, Atep biasa menumbuk beras untuk dijadikan tepung setiap harinya. Tepung inilah yang nantinya akan menjadi bahan utama cimplung. Memang hanya tenaga yang bisa disumbangkan oleh Atep untuk keluarga ini. Meski dalam hati, Atep sebenarnya berharap dia bisa lebih membantu ibu dan ayahnya. Ya rasanya sedih, gak bisa bantu-bantu orang tua beban sehari-hari gitu. Cuman bisa nyusahin doang. Setelah tepung beras siap, air dicampurkan secukupnya. Adonan lalu diuleni dan ditambahkan penyedap dan garam. Setelah kalis, adonan siap dicetak. Untuk mencetak cimplung tidak diperlukan alat sama sekali. Hanya dibutuhkan tangan yang terampil untuk memipihkan adonan. Oom sendiri sebenarnya bukan tanpa masalah fisik. Sebelah matanya nyaris tidak bisa melihat akibat luka ketika menjadi buruh panen. Ieu teh kapungkur teh buburuh gacong. Gacong teh ieu naon kacolok ku daun pare ieu tos garing. Can teh dicanda ka rumah sakit ameser eta we lanong ieu pacar. Dari 1 kilo tepung bisa didapatkan 20 sampai 30 buah cimplung. Cimplung yang sudah siap lalu digoreng di minyak panas. Tungku kayu memang menjadi satu-satunya pilihan untuk memasak di rumah mereka. Kompor gas mereka rusak hingga kini. Oom mencairkan gula merah dan memasukkan cimplung agar didapat rasa yang lebih enak. Menghidupi 2 lelaki dewasa dan 1 cucu dalam rumahnya tentu bukan hal ideal buat Oom seorang. Nasib mah ayeuna kieu beuki seput beuki repot gitu ieu anana oge bebananana oge dogi ka waktos ayeuna teh sanesah ieu kieu we kalau karipuh geuning teu aya ayeuna. Belut hasil tangkapan Endang menjadi menu makanan keluarga hari ini. Meski sebenarnya tak pernah makan belut, Endang tak berkeberatan mencarinya. Lahapnya Farhan ketika makan belut menjadi pemandangan yang indah di antara penderitaan ini. Meski mendapatkan hasil jualan, Oom memang terkadang tak membeli lauk sama sekali. Untung dari jualan sering harus habis karena membayar hutang di warung sebelumnya. Masuk namut teh pami namut ya ayeuna ka tetanggi pami anjing kenging dieukeun dipasihkeun ka tetanggi pami kenging. Teu kenging mah sok nyungkeun tamadah heula we nyungkeun sarantos gitu da tacan kenging. Tak lupa bersyukur atas anugerah apapun yang diberikan Allah. Itulah yang bisa dilihat dari keluarga ini. Dengan segala kesusahan yang dihadapinya, Endang tak pernah lupa untuk membimbing cucunya dalam ibadah. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun aktivitas kehidupan kita di dunia, termasuk berbisnis, bekerja, mencari nafkah,
Itu semua bernilai ibadah jika kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Auza'i satu ketika melihat Ibrahim bin Adham, seorang ahli ibadah yang masih terus memanggul kayu bakar untuk mencari makan bagi keluarganya. Al-Auza'i berkata, "Hei Abu Ishaq, berhentilah mencari makan seperti itu. Biarkan saudara-saudaramu yang mencukupkan kebutuhanmu." Apa jawab Ibrahim bin Adham? Dia berkata, "Biarkanlah aku melakukan ini, sebab aku pernah mendengar bahwa seorang yang rela mengorbankan kehormatan dirinya untuk mencari yang halal, maka wajib baginya surga." Artinya, mencari pekerjaan-pekerjaan yang bahkan rendah di mata manusia, jika itu ingin menyelamatkan kita dari usaha-usaha yang haram, menginginkan sesuatu yang halal, maka besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang yang mengerti tentang perimbangan kehidupan di dunia dan akhirat. Segala kebaikan-kebaikan dunia didapat, sedangkan keutamaan-keutamaan akhirat juga tidak luput.